Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilna Lana dari kelas 3B dengan NPM 4106310504143. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 menggunakan model regresi linear berganda. Itu latar belakang. Pendapatan per kapita merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi. Perubahan pendapatan dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Diperlukan analisis hubungan antar variabel makroekonomi untuk melihat faktor apa yang paling mempengaruhi kenaikan pendapatan nasional. Data periode 2015 sampai dengan 2024 digunakan untuk membangun model regresi linear berganda. Nah, tujuan saya membuat poster ini yaitu menganalisis perkembangan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2024. Membangun model regresi linear berganda berbasis data makroekonomi. Mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap perubahan pendapatan per kapita. Untuk kata kuncinya yaitu pendapatan per kapita, terus ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, regresi berganda, dan ekonomi Indonesia. Untuk metode penelitiannya yaitu pendekatan kuantitatif atau statistik ekonometrika. Untuk metodenya yaitu regresi linear berganda. Variabelnya itu X1 sama dengan inflasi, X2 sama dengan pertumbuhan ekonomi, Y sama dengan per kapita. Dari sumber data yang saya dapat yaitu dari data historis 2015 sampai 2024 yaitu BPS dan BI. Analisisnya yaitu saya menggunakan RStudio. Model regresinya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, untuk hasil dari RStudio yang saya dapat yaitu seperti ini. Ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Pendapatan per kapita atau per juta rupiahnya. Untuk hasil grafik ini pendapatan per kapita Indonesia dari tahun 2015 sampai 2024 ini cenderung meningkat secara stabil. Kita mendapatkan kesimpulan yaitu pendapatan per kapita Indonesia cenderung meningkat secara stabil selama 2015 sampai dengan 2024. Pertumbuhannya, ekonomi menjadi faktor yang paling mempengaruhi pendapatan per kapita. Model regresi berganda memberikan gambaran hubungan antar variabel makroekonomi dengan baik. Mungkin dari poster cukup, kita akan lanjutkan ke penjelasan di RStudionya. Karena saya sudah menyiapkan, mungkin langsung saja kita masuk ke penjelasan di RStudionya. Yang pertama kita akan membuat data historisnya dulu ya teman-teman. Data historis per kapita di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Nah, variabel tahun berisi deretan angka dari 2015 hingga 2024. Dan variabel pendapatan berisi data pendapatan per kapita dalam jumlah juta rupiah. Yang ini ya teman-teman. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, dan 58. Lalu kita gabungkan data ekonominya dan dengan data frame. Lalu kemudian kita masuk ke penjelasan bagian linear regresi yang kedua, yaitu kita menggunakan fungsi LM. Model yang dibangun adalah pendapatan sama dengan A plus B dikalikan tahun. Yang ini ya. Terus
kita kalau kita ingin melihat bagaimana pendapatan per kapita meningkat dari tahun ke tahun, kita menggunakan fungsi summary model, dan guru model digunakan untuk menampilkan hasil model seperti nilai koefisien, net signifikan, dan nilai R square-nya. Kalau jika nilai R-nya tinggi, berarti model mampu menjelaskan tren pendapatan per kapita dengan baik. Kita masuk ke data prediksi 2025 sampai dengan 2030. Kita akan membuat data baru untuk tahun 2025 hingga 2030. Data ini dimasukkan ke dalam fungsi predik dalam kurung untuk menghasilkan prediksi pendapatan per kapita berdasarkan model regresi yang kita buat sebelumnya ya, yang tadi. Lalu hasil prediksi meliputi nilai prediksi utama serta batas bawah dan batas atas interval kepercayaan 95%. Semua hasil prediksi digabungkan ke dalam tabel data prediksi yang ini, teman. Lalu kita masuk ke yang bagian keempat, yaitu grafik tren plus prediksi. Nah, di sini kita pembuatan grafik. Kita membuat coding untuk membuat grafik yang menampilkan data historis sekaligus hasil prediksi. Pertama, garis plot dibuat menggunakan data historis atau data pendapatan per kapitanya. Lalu dari garis regresi yang digambarkan menggunakan A-blind model ini. Lalu kita menunjukkan garis tren naik berdasarkan modelnya. Oke. Terus kita tentuin warnanya buat membedakan. Terus interval kepercayaannya 95% ditampilkan menggunakan garis abu-abu yang putus-putus sebagai gambaran area ketidakpastian prediksi. Terakhir, legendanya atau yang kita tahu kayak yang di pojok kiri dalam grafik ini, untuk membantu pembaca memahami makna setiap warna pada grafiknya. Mungkin penjelasannya cukup, langsung ke kesimpulan aja. Mungkin secara keseluruhan kode R ini membuat analisis sederhana mengenai pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia, dimulai dari data historis, pembuatan model, regresi, perhitungan prediksi, hingga visualisasi grafik tren dan prediksi sampai tahun 2030. Grafik yang dihasilkan memberikan gambaran yang jelas bahwa pendapatan per kapita diperkirakan terus meningkat secara stabil sesuai pola tren pada 10 tahun terakhir. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.